Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 13 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasul asyani wa daraji. Allahumma wa sallim wa ala alih. Ya, kitab fikihnya sampai halaman berapa? Halaman 22. Ya. Baik. Hukmu man lam yajid ma'an wala turaban. Man lam yajid ma'an wala turaban shallal fardha bila wudu'in wa ada. Hukum seseorang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu juga tidak mendapatkan tanah untuk bertayamum. Man lam yajid ma'an wa turaban wala turaban shallal fardha bila wudu'in wa ada. Barang siapa yang tidak mendapatkan air untuk berwudu, dia enggak dapatkan juga tanah untuk bertayamum, yang sudah kita pelajarin tentang wudu dan juga yang belum lama tentang tayamum. Hukumnya apa? Shallal fardha. Tetap dia harus sholat yang fardu, terutama yang fardu, nggak boleh ditinggal. Jadi jangan alasan karena nggak ada air, kemudian dia tidak sholat. Dia pakai tanah, tayamum. Tayamum juga nggak dia dapat tanahnya, maka tetap hukumnya sholat. Tapi ini hal yang jarang-jarang. Ya, kayaknya nggak ketemu yang begitu. Sampai nggak ada air, nggak ada tanah. Makanya apa jadinya? Wa ada. Dan nanti diulang, diiadah. Jadi sholat, jadi tanpa wudu ataupun tanpa tayamum. Sholat seperti bagaimana kita sholat. Nah, nanti kemudian diiadah. At-tayamum lil fardi. Sekarang hukum pembelajaran tayamum ketika di waktu yang sangat dingin. Yang belum lama, minggu yang lalu sudah diterangkan tayamum karena ketiadaan air. Ya, satu kota, satu desa nggak ada air, bukan satu rumah.
tapi memang nggak ada sehingga mengakibatkan kita tayamum dengan tanah. Ada juga air banyak, tapinya nggak boleh kena air, sakit. Kemudian yang sudah kita bahas juga, sudah kita pelajari kalau tayamumnya karena ada luka yang diperban, yang atau luka itu nggak boleh kena air. Ada juga tayamum bukan sebab sakit, enggak. Kalau sakit udah kita belajar ya, emang nggak boleh kena air hukumnya. Jangan Pak kena air ya, ini luka borok ini misal, udah. Atau karena kita tayamum karena ada lukanya yang ditutup, atau bukan luka, tapi ditutup seperti keseliu, patah tulang, naudzubillah min dzalik, mesti di apa? Di gips. Itu juga mengakibatkan adanya tayamum. Ada juga mengakibat tayamum, enggak itu. Nah ini permasalahannya tentang bagaimana hawa yang sangat dingin. Ini enggak biasanya nih. Bukan di daerah dingin atau kita lagi di villa itu ada heater water. Hah? Iya, heater water. Ya, heater water. Maksudnya air panas, susah banget. air panas. Ya. Kalau ini nih kayak di gunung mungkin. Kena hipotermia. Tahu hipotermia? Yang tak tahu datang hawa dingin. Di rumah aja menggigil, nggak sakit bukan? Bukan sakit. Kalau sakit, itu tadi memang kita nggak boleh kena air. Kalau ini nggak biasanya, karena memang hawanya yang dingin. Ya, kemarin kan dingin banget tuh. Dari malam dingin banget. Ya, karena hujan. Apalagi daerah puncak, biasa-biasanya. Tapi kalau orang yang sudah bermukim di satu tempat, kayak orang di kutub utara yang tinggal, atau orang yang tinggal biasa di gunung, itu sih udah biasa kena air. Kena air dingin, udah biasa. Kalau dia jadi dalil, tayamum mulu dong ntar. Enggak, satu. Keduanya lagi airnya pun bisa disediakan dengan pemanas atau dimasak. Udah ada alat-alatnya. Ini kondisinya ketika apa yang terjadi di sini. Ya juzut tayamum tuh, boleh tayamum. Tuh, ingat boleh tayamum. Bukan wajib. Kalau wajib berarti harus Ingat tuh perkataan yajibu. Sudah wajib tayamum. Kalau misalnya lukanya kalau kena air mengakibatkan kematian. Tuh ya, kematian. Lukanya jadi tambah parah kemudian datang kematian. Tuh nggak boleh dia pakai air walaupun banyak. Namanya yajibu. Kalau ini yajuzu, boleh. Maknanya boleh tahu ya. Jadi kalau pakai air boleh nggak? Boleh. Tapi tayamum? Boleh. Boleh tayamum lil bardi. Karena hawa yang dingin. Atau memang badan yang lagi menurun kondisinya. Ya. Boleh tayamum. Dengan syaratnya itu tadi idza apabila lam yajidil mutayammimu ma yusakhinu bihil ma walam tanfa'uhu fi atu a'dha'i wa yajibu alaihil qada. Apabila yang tayamum ini nih, tayamum ini karena dingin tidak didapatkan bagi yang tayamum ini nih, orang ini ya, sesuatu yang bisa memanaskan, air itu dipanaskan. Jadi itu kalau misalnya kalian bukan di satu tempat ya, kalau di satu tempat emang udah ketahuan, udah pasti ada kompor atau yang punya heater emang udah diinin. Tapi kondisi-kondisi yang mana nih ente dingin, nggak ada sesuatu yang bisa dipanaskan. Model orang di gunung, ya nggak sempet yang namanya punya kompor bawa pemanas dan sebagainya, nggak ada. Ini yang perlu ini, sebab nanti diulang nih sholat, kan repot nanti kalau tinggal di hawa dingin masa tayamum mulu, ya sedangkan air banyak, kondisi nggak sakit beda. Ini lagi nggak bicara sakit, yang sakit udah selesai ceritanya. Yang tentang perban luka-luka udah selesai ceritanya, itu dipahami dulu. Ini ada kondisi boleh kita tayamum karena dingin apabila tidak didapati daripada pemanas atau air yang sangat dingin ini kita nggak bisa panasin. Apalagi emang nggak biasa di hawa dingin. Ya, yang mana nggak bisa memberikan kemanfaatan buat anggota badannya. Maka dia boleh tayamum. Tapi ingat, yajibu alil qada. Wajib atasnya qada. Qada artinya apa? Diulang ntar. Ya. Tapi ini kenapa kok wajib di qada?
diulang. Kodok tuh, sholat inti tuh dikodok. Karena dianggapnya tidak sah karena adanya air. Kenapa? Karena ini kondisi yang nggak lazim. Bukan sesuatu kondisi yang lazim, nggak biasanya. Makanya disuruh ulang. Ya, jarang-jarang ada begitu. Karena inti biar dipilah nggak bisa alasan tayamum. Masih ada pemanas. Ada pemanas. Kemudian ada kompor dipanasin tuh kan tadi. Kalau nggak didapati si tayamum ini sesuatu yang bisa air itu yang aturan dingin jadi hangat. Ini kondisi yang jarang-jarang terjadi. Ya, kondisi misalnya ente dalam hawa yang dingin, nemukan badan juga lagi kondisinya bukan sakit. Kalau sakit emang boleh tayamum. Ini di kondisinya ente sehat. Cumanya nggak kuat. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, Amr bin As kalau nggak salah radhiyallahu an, ya, ketika ada perang bersama Nabi Muhammad SAW bersama sahabat, beliau mimpi basah, ya bisa terjadi. Jadi karena musim begitu, itu jangan pakai bingung kalau perang ada mimpi basah. Kalau nggak begitu nggak ada hukum. Ya, kalau bawa istri juga mikir-mikir, orang kalau mimpi basah siapa yang mau sih? Ya, kalau lagi kondisi perang bawa istri juga mikir juga kalau misalnya awak lagi dingin. Ya, kayak anak Anda kemarin tuh lagi perjalanan sampai 6 derajat. Ya, di jalan itu 6, ini lagi kondisi musim dingin. Ya, 6 derajat. Nah, bahkan di satu tempat wilayah-wilayah itu bersalju. Sama Indonesia, Jawa Wijaya, ya, di Papua salju. Ya, di Arab juga ada yang salju, ada yang enggak sama. Di Eropa juga begitu, ada yang bersalju, ada tidak. Tapi tetap hawanya dingin. Nah pada saat itu dia tayamum. Dia nggak mandi karena hawanya begitu dingin. Dia nggak kuat. Dia tahu kondisinya bakal jatuh sakit kalau dia tayamum. Ngantuk wi. jangan kayak aja saya tiap ngaji ngantuk. Ya. Nah dalam kondisi yang dingin itu dia tayamum. Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ya, ditanya sama Nabi itu. Nabi tahu. Ya, Nabi tahu. Kamu kok sholat dalam keadaan tayamum gitu. Padahal ada air. Nabi tahu dia dalam keadaan dia punya junub. Ya, Nabi tahu dia pada keadaan junub. Makanya ditanya kenapa nggak mandi? Nabi cuma tayamum ikut sholat gitu. Itu pengetesan kadang-kadang Nabi. Dijawab ya Rasulullah. Ya, kan ada dalam Quran. Ya, jangan menceburkan diri dalam kebinasaan gitu dalam Al-Quran. Ya, maksudnya kalau akunnya mandi, binasa nanti. Ya, Nabi cuma tersenyum ketawa, nggak dijawab Nabi. Nah, itu pendapat ulama, boleh karena sesuatunya lebih hak. Kalau nggak boleh dikatakan Nabi, oh nggak boleh, itu mesti ini, enggak. Nabi cuma ketawa, emang nanya doang. Nanti kenapa ikut sembahyang, kagak mandi wajib. Dan junub ya Rasulullah, karena hawa yang dingin begini. Allah Taala berfirman, udah Nabi senyum-senyum. Paham ya? Banyak hal-hal begitu dari sahabat Nabi. Ya, dari situ aja udah cukup. Ya. Jadi nggak mesti Nabi sesuatunya bilang cukup. Nabi ringkes dalam bicaranya dan sebagainya. Nanti itu ada akhlak Nabi. Baik, kemudian mubtilatut tayamum. Yang membatalkan tayamum. Mubtilatut tayamum salah satun. Yang membatalkan tayamum ada tiga. Al-awwalu ma'abtolal wudu. Yang pertama, apa-apa yang membatalkan wudu. Udah belajar yang membatalkan wudu. Di antaranya tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, udah dewasa. Kemudian menyentuh kelamin. Ya, apalagi keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Nah, itu namanya yang membatalkan wudu. Cukup ya. Kalian apal yang membatalkan wudu, maka ketika tayamum batal, ya, maka batal tayamum kita. Apa yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, gitu bahasanya. Maaf tolal wudu'a tuh. Apa-apa yang membatalkan wudu. Wasani yang kedua, tawahumul ma'in tayammama lifaqdihi. Menyangka adanya air. Jika tayamumnya karena nggak ada air. Paham ya? Ada orang tayamum karena bukan karena air nggak ada. Banyak air, tapi karena sakit.
Kalau orang lagi sakit mesti tayamum, kemudian di rumahnya ada air, nggak batal. Emang tayamumnya karena sakit, paham itu? Tapi kalau tayamum karena nggak ada air, paham ya? Satu kampung memang nggak ada air, tawaham nih, dia nyangka, bukan yakin. Kalau yakin batal langsung tayamum, dia tayamum, kayaknya tetangga gue punya air deh, masih ada. Ya, atau belah sono ada air, pokok nyangka batal tayamumnya. Ya. Kalau yakin, apalagi nyangka, tawaham, menyangka, mengira. Ya, kalau ada air, apalagi di rumah ente ada air kayaknya nih. Udah begitu aja batal langsung. Ya. Sama tuh kayak sholat, hati-hati tuh. Ya, kalau ada tamu gue batal langsung. Walaupun tamunya belum datang. Ya, sembahyang makanya nggak boleh ragu-ragu. Ya, ntar datang apa enggak nih? Sembahyang. Udah sembahyang dah. Ntar kalau misalnya dia datang gue batalin. Iya, ntar kita dihukum sholat. Ya, nggak sembarangan. Kayak punya kepastian. Ya, kepastian nih batal wudhu apa kagak. Ente mengambil wudhunya di dalam keraguan. Nggak boleh. Ya. Yakinin batal, enggak. Kalau emang ragu juga, lu colek aja deh bini lu. Kalau nggak ada orang, kelaminnya kalau pegang. Gitu. Ya. Ntar belajar itu. Yang pertama, maaf tolong wudu'a. Apa-apa yang membatalkan wudhu. Yang kedua, wasani tawa humul ma'in tayamama lifakdihi. Menyangka ada air jika tayamumnya karena ketiadaan air. Nah, itu kalau di pesawat kan pada tayamum tuh. Ya, padahal ada air kan. Dan air yang kita tayamum jangan kita wudhu di rumah tuh jangan samain di pesawat. Kalau di rumah lu banyak banget pakai air biar hemat. Nah, bisa sedikit kan ada aqua yang kecil tuh, air mineral yang kecil. Yang sekarang kan ada tuh, ya kayak Clio sebagainya. Segitu bisa ente. Kan udah ngajarin. Bisa gak? Bisa di ruang pesawat. Apalagi airnya diambil itu pakai magnet jadinya. Kalau udah naik pesawat belum? Ya, kalau di dalam pesawat tuh ya emang kecil tempatnya. Ya, kita kalau buang air besar atau air kecil, di tempat itu pakai tisu. Atau ente pakai air juga bisa masih. Kalau ente ane selalu bawa air mineral. Ya, ane isi gitu. Nah, itu kalau kita pencet tuh, push, langsung hilang. Paham nggak? Intinya blus kayak angin. Tapi ente lihat punya ente takut hilang juga. Push, langsung hilang tuh. Ya, nggak pakai air. Kalau air banyak banget tuh bisa bahaya buat penerbangan. Lebih berat banget. Mesti bawa berapa ribu liter. Sedikit, makanya terbatas. Makanya ketika kita megang itu dia kayak pakai magnet. Kita deketin tangan kita baru udah hilang lagi. Sensor. Ntar kita gitu lagi. Makanya kalau ngisi air tuh lama banget. Mati lagi, gituin lagi, mati lagi. Memang sengaja ya, jadi nggak bagi-bagi. Nah, itu kita ambil aja yang wajib-wajib. Itu lebih afdal tetap pakai air karena masih ada air gitu. Ya, ambil aja yang wajib. Yang wajib di tubuh kita cuma 4, muka, tangan, kepala, kaki. Kepala asal begini aja. Nggak usah kuping, nggak usah ada kaki. Ya tinggal naikin kaki kita. Dikit. Ya, sehat. Udah. Buat kaki. 1, 2. Ya. 1, 2, 3. Dikit 4, 5, 6. 5, 6 ngocor doang. Itu doang. Gak buang air. Kalau kita mau pakai air mineral, ya bisa juga. Ya, gitu. Ya kalau kondisinya memang harus tayamum, ya tadi tayamum itu harus dengan tanah yang berdebu. Bukan main ucek-ucek yang nggak ada debunya, nggak ada tanahnya. Ya, kalau bersih samanya bohong. Itu hanya formalitas nanti jadinya. Dan yang sudah Anda jelaskan minggu kemarin, kalau kita tahu cara-caranya, walaupun sampai 12 jam, nggak jadikan kita untuk
harus sholat di pesawat. Karena kan ada Islam mengajarkan jamak. Baik jamak takhir maupun jamak takdim. Kemudian kalau udah lebih dari 80 udah bisa qashar. Paham ya? Keluarnya kita dari batas kota kita, bahasa desa. Kalau di dalam kitab tuh namanya balat. Balat itu kan bahasa Indonesia negeri. Tapi dalam ilmu fikih, di mana ada kepolisian walaupun satu orang, kemudian ada pasar, dan di situ ada hakim. Itu kalau kita lihatnya satu kecamatan, ada MUI-nya ada. Ya, hakimnya pengadilan ya, pengadilan. Kemudian adanya kantor polsek. Kecamatan kan ya? Iya. Apalagi kalau Jakarta Selatan bukan polsek lagi, polres. Ada pasar. Berapa banyak ratus pasar. Jadi ketika inti mau kemana nih? Lebih dari 90 ke Cirebon aja. Inti keluar dari Jakarta Selatan, rumah inti di Jakarta Selatan. Ya, udah boleh inti jamak di situ. Bukan sampai tujuan dulu 90, enggak. Yang penting tujuan inti sampai Cirebon. Baru sampai keluar Jakarta aja. Aneh dari rumah aneh itu waktu di Jakarta. Ya apalagi anu udah di Ciawi waktu itu. Di Senen anu udah jamak. Kan istilahnya belum 90. Kenapa? Tujuan gue mau ke Jawa. Di kemarin ane ane ke Kalimantan, kemarin ane ke mana? Ke bandara. Itu hitungan baru 60-70. Ane udah jamak mau ke Kalimantan. Udah keluar berapa provinsi. Bukan ini lagi udah provinsi Banten, Bogor, ya provinsi jatuhnya. Jawa Barat, Banten kan udah beda provinsi. Jakarta, ya, jadi nggak dipersulit sebenarnya. Kalau emang belum waktunya jam 10 internet, emang belum ada jamak, paham tuh ya? Ya ntar jamak takhir, ya, jalan berapa sih? Ya jadi nggak ada yang sulit sebenarnya. Ya apalagi ente udah bisa ngatur jadwalnya gitu. Nah, baik ya. Kemudian yang keberapa? Ketiga wasalisu ar-riddah. Yang ketiga murtad ya, murtad jelas yaitu membatalkan dia punya tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nanti pembahasan yang baru insyaallah panjang umur sehat afiah. Apa itu? Al-haidu. Haid ya, haid. Itu haid bahasa Arab ya, jadi bahasa Indonesia juga ya, haid atau menstruasi, haid. Nah, insyaallah panjang umur sehat afiah. Jadi kita tahu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji ya Rasul salamun ya rafi niwad daraji ya Rasul salamun ya rafi niwad daraji Allahumma salli wa sallim. Ya sudah penjelasan minggu yang lalu tentang nubzah sekilas. Ya, nggak sampai semua. Artinya sekilas nih catatan ini saya ringkesin ya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Nanti dibagi-bagi misalnya yang kemarin tuh Nabi mengatur makannya, Nabi mengatur pakaian-pakaiannya. Nanti yang lengkapnya diadab makan. Paham ya? Diadab makan begini gitu. Ya di sini kan sekilas, ringkasan aja globalnya. Paham ya? Nanti tahunya bagaimana akhlak Nabi, ya kita belajar. Ini semua dari mana? Dari ulama. Belajar guru dari guru, ada kitabnya. Kalau kita tanpa ulama langsung ke Nabi, tahu gak? Tapi orang sekarang ngomongnya, pakai Nabi nggak usah pakai ulama. Dia tahu dari mana? Paham ya? Logika sungsang begitu tuh. Mau ke Nabi tapi ulama dilewatin. Padahal semuanya kita tahu karena ulama. Makanya Nabi katakan al ulama warasatul anbiya, warisan Nabi. Tuh, kita bisa tahu warisan orang tua kan anaknya, orang lain masih orang tahu. Apalagi udah 3 generasi, tato langsung ke kakeknya. Gak bisa. Ya, begitu juga kita sama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah.
Ya, ini salah satunya ini kitabnya yang kecil ringkas. Nanti ini akhlak kedua, nanti di akhlak ketiga baru tentang akhlak Nabi. Kita tahu bagaimana adab berjalan, adab makan, adab itu dan sebagainya. Nah, minggu yang lalu sudah dijelaskan bagaimana Nabi memerintahkan untuk bersih. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, an-nadzafatu minal iman. Yang sekarang nih, wa kana idza masya. Benar yang ketiga ya. Nah, wa kana idza masya la yaltafitu yaminan wala shimalan. Adalah Nabi Muhammad SAW itu kalau berjalan, Nabi jalan di sini boleh jalan kaki, boleh dengan kendaraan, boleh dengan sepeda, pokoknya kalau zaman sekarang namanya jalan. Kita naik motor aja bilang, "Beh, jalan dulu gitu. Padahal naik motor bilangnya apa? Jalan. Anak-anak suka bercanda naik motor. Mbak jalan Mbak dicium tangan naik motor. Iya, tapi bahasanya jalan, nggak jadi masalah. Nah, bagaimana nih kondisinya kalau kita lagi berjalan? Utamanya apalagi jalan kaki. Sebab kalau naik motor agak-agak nengok kanan kiri agak susah. Karena kendaraan agak kenceng. Tapi kalau jalan kan pelan. Nah, itu biasanya kan kelutar kanan kiri. Nah, itu akhlak Nabi Muhammad SAW tidak pernah nengok kanan kiri. Tuh. Wah, itu karena idza masa adalah jika Nabi berjalan. La yaltafitu. Yaltafit meneleh. La yaltafiu tidak menoleh. La yaltafitu tidak menoleh. Bahasa menoleh nengok. Mana? Yaminan wala shimalan. Enggak nengok kanan, enggak nengok kiri. Paham ini? Kalau nyebrang beda. Emang mesti nengok kanan kiri. Beda. Ntar inti kelebihan lagi. Paham ya? Kenapa? Karena kalau nengok kanan kiri banyak yang dilihat. Sembarangan. Lebih baik nunduk. Yang di Nabi katakan suruh tundukin pandangan. Bukannya merem lihat perempuan. Ternabrak. Ya, tundukin pandangan. Pada saat itu tuh perempuan-perempuan emang nutupin dirinya. Nabi ajarin juga kan buat perempuan. Itu buat laki-laki, buat perempuan. Dinutupin dirinya supaya nggak kelihatan. Sekarang nampang. Apalagi adanya TikTok, adanya Instagram, adanya media-media sosial yang siaran langsung. Yang sangat disayangkan kan dia udah pakai jilbab. Udah pakai cadar. Udah pakai cadar, cadarnya ketutup. Jangan matanya kelihatan pakai apa namanya itu? Oh, katanya Alwi, Ailer. Ainer. Iler. Ainer. Ya. Belum lagi pakai blow on. Apa ini? Blast on. Ya, udah segala macam pakai apa namanya nih? Pakai bulu mata tebal banget, lentik, pakai apa namanya lagi dalamnya nih? Softland. Mau ngapain? Kan pasti mau dilihat. Ya, jangan perempuan bukan untuk dilihat-lihat begitu. Ya, makanya itu kenapa Islam mengajarkan jangan nengok kanan kiri, ya. Wa an la taltafit biduni hajah tuh kalau di kitab akhlak ketiga, Nabi enggak pernah jangan kau menengok tanpa ada hajat. Au tataharrak biharakatin ghaira laiqah atau kau bergerak dan gerakan yang tidak pantas. La siyama. Jangan bergerak tuh kita jalan jangan ngikutin lenggak-lenggoknya enggak pantas. Terutama idza kana fiha tashabbuh bin nisa, terutama jika kamu adalah laki-laki ya berjalannya seperti perempuan. Jarang tasyabbuh namanya. Ya, bedain. Jalan-jalan laki jalan aja itu kan, ini mau contohin tapi jalan laki biasa, keren. Gagah gitu. Jangan kakinya silang tek itu kan peragawati gitu. Emang kalau peragawati mesti begitu. Kalau laki jalannya begini nih perempuan. Wah, ente anak laki gak takut? Perempuan ya perempuan jalannya, laki ya laki. Ntar ada berpakaian. Ya, ini pakaian-pakaian kita sih udah pakaian biasa, ada kaos, ada koko ini. Kalau pakaian yang cakepnya kan yang ininya gamis. Laki-laki ada gamis, perempuan ada gamis atau kita bilangnya gamis. Gamis perempuan, ada gamis lah. Laki beda gak? Beda. Padahal sama-sama gamis. Kalau laki ya laki udah biasa tuh, putih, hijau, itu udah biasa. Polos deh. Kalau perempuan emang banyak. Iya banyak apanya. Orang laki-laki ngikut begitu. Ustadz lagi pada.
Jangan bukan pakaian ini, jangan tasyabuh. Ya, laki-laki, perempuan. Ya, jalan juga begitu juga. Ya, pakaian juga sama, berjalan juga jangan laki-laki, perempuan. Nah, akhirnya nanti dari hal-hal yang begitu larinya akhirnya ke kepribadiannya. Laknat deh seperti kaum Nabi Lut, naudzubillah min dzalik. Bahkan tasabuh dengan pakaian atau laki-laki kayak perempuan aja, waqad la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Sungguh Rasulullah telah melaknat al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Ya, orang-orang yang menyerupai daripada laki-laki dengan perempuan. Wa an la yata'ammadan nadhar fi nawafiz wal abwab. Kalau jalan juga jangan memanjangkan pandangan kita, ngelongok. Nawafis fi nawafis pada jendela-jendela wal abwab dan pintu-pintu. Au wujuhil marin atau pada wajah orang yang lewat, arokibin. Nah, itu kan yang jadi berantem. Ya, so jam sekolah, apa lo liatin gue? Gue punya mata, mau apa lo berantem? Ini agama ngajarin, jangan orang lagi jalan mukanya diliatin. Agama. Jalan, jangan nengok jendela orang, inti nengok, lihat-lihat. Kan bahayanya, bentar dikata maling. Ya karena kenal aja ininya. Kenapa? Satu, keduanya bukan soal disangka maling. Nanti ada orang-orang perempuan di dalam yang buka aurat. Dia buka aurat, nggak apa-apa. Membuka aurat bukan buka semuanya. Maksudnya rambutnya apa. Masa dipakai jilbab juga sih di rumah? Dia kan pakai jilbab karena ada orang di dalam rumahnya yang bukan mahram. Kalau nggak ada mahram, ya dibuka jilbab. Nah, kita jangan nengok-nengok. Apalagi min assalamualaikum, pintu terbuka, main masuk aja. Kalau di kampung orang, digebukin orang gitu ya. Ya, Islam tuh menjaganya sampai begitu. Ya. Karena bahayanya nanti ada perempuan yang orang lain, apalagi terbuka aurat, apalagi sesuatu yang nggak pantas dilihat. Agama ngasih tahu fa innan nadhar ilaihinna haram di annahu yazra'ud syahwat fil qalbi. Karena sesungguhnya memandang kepada perempuan yang haram itu ya menumbuhkan syahwat fil qalbi pada dia punya hati, wa dia ilal afkar, kemudian akan kepada kepikirannya dia. Itu agama udah kasih tahu. Jadi kita nggak sok suci, nggak sok ini, nggak. Kita tahu diri kita pada kotor. Makanya untuk menjaga jangan sampai hal-hal yang lebih daripada itu, agama ngasih tahu begitu. Sampai zina aja Allah nggak katakan jangan kamu berzina. Jangan kamu berzina, tidak. Tapi dengan wala taqrabuz zina, jangan deketin zina, yang hal-hal menjurus pada perzinahan. Nah, makanya kalau kita punya istri, jangan udah, ya perlu udah beristri maksudnya, udah pakai jilbab, udah bagus-bagus, pakai ADD game. Paham nggak? Anda tahu begitu karena Anda tahu dan Anda lihat. Untuk jadi pelajaran nih jangan, pasti nggak mungkin kita nggak ada syahwat, bohong. Dan perempuan mau ngapain? Pakai udah jilbab di game-game. Paham nggak tuh siaran langsung live. Kalau dia punya suami sih aneh tahu dia nyari lagi deh, tapi caranya kurang elegan, kurang bagus. Jangan begitu. Kita nggak ngutuk nggak. Jangan. Maaf orang laki itu tuh kalau mandang begitu tuh perempuan murahan dianggapnya. Jadi buat mainan buat orang laki-laki karena dia perempuannya nganggap dimurahin dirinya. Beda kan barang mahal sama barang murah. Ya, barang yang murah memang mahal, barang murah pasti diampar. Kalau barang mahal pasti di dalam. Di supermarket aja yang mahal-mahal disimpan, ditutup, takut orang ambil. Beda, pisang goreng sama, digorengnya sama. Paham ya? Dijualnya di mana, ditaruhnya di mana, itu akan menjadi beda. Itu beli air mineral juga sama. Beda. Ya, perempuan kalau mau jadi beda gitu dia bisa menjaga. Nah, yang bingung, yang parahnya kalau dia udah ada suami, mau ngapain nge-game boleh, nggak salah, itu urusan dia. Tapi ngapain mesti live gitu? Tuh laki kalau nggak cemburu punya istri gitu, ditonton orang, ya inti dayus namanya, ya haram dayus masuk surganya Allah Ta'ala. Nanti ada pembahasan tentang dayus. Itu laki-laki yang tidak punya kecemburuan kepada keluarganya, terutama istrinya, sama anak putrinya. Ya, jangan apalagi public figure, ustadz, ya. Jangan komersilkan istrinya, tayangin ini, tayangin itu. Sebaiknya kita nggak menggugat dia, itu urusan dia dengan pendapatnya. Kalau Anda pribadi
Enggak. Jadi kalau ente lihat istri ane ditebarin di mana-mana, ane haromin tuh. Ya, paham tuh ya? Kalau ente lihat ada yang begitu tegur. Karena ane sendiri enggak ridho dan istri ane juga orangnya enggak ridho juga. Bukan anehnya, istri ane pun enggak ridho, enggak mau. Ya. Nah, itu kalau ente punya istri sebaiknya yang belajar sama ane, ya, jangan izinin kalau dia demen di medsos. Tapi kalau dia nggak demen di medsos, ya alhamdulillah. Wajahnya kalau main is nggak apa-apa. Punya WA boleh, punya Instagram boleh, nggak apa-apa buat dakwah. Yang dia dapat ini, cuma jangan dikit-dikit. Sehari bisa 4 kali postingan. Kalau nggak punya istri sih kali ya, nggak punya istri gitu lah, emang lagi nyari. Nah kalau udah punya suami, ini kan tadi dikasih tahu sama agama. Mata ini udah pasti kita suka. Dan nih setannya nih, kalau udah sama bini orang doyan aja nanti akhirnya yang dibilang maaf nih, perempuan nih seorang istri kalau di rumah kan udah biasa sama lakinya, yang nggak bakal make up dah. Kentut iya berabat berobot, udah kagak bakal make up. Tapi ketika keluar, dia pasti padahal agama ngajarin sebaliknya, ami istrinya dia, ami suaminya di make up, sama orang lain biasa aja. Tapi kan terbalik. Akhirnya itulah yang dikatakan tanaman tetangga lebih hijau dari tanaman sendiri. Ya karena ngelihat istri orang cantik, karena orang itu dandan. Padahal kalau di rumahnya tuh dia kagak dandan, lakinya enek. Sama bini gitu begitu juga, kita enek ngelihatnya, dia nggak dandan. Lah baju robek-robek, kutang pakai peniti. Udah masak dari pagi, udah lain-lain, dari jengkol, ikan peda, ikan hapan, udah nyambur tuh. Udah nggak mandi, keringetan. Ya, misalnya gitu. Pas keluar aja mau kondangan malamnya, 3 jam masih di kaca. Loh, minyak wangi dari pala sampai kaki. Buat orang. Coba dibalik buat bininya. Ya. Apalagi kurang ganjen lagi melaki, sama orang ganjen. Nah itu jadinya persoalannya. Ya, padahal kalau bahasanya Bokir nih almarhum Amenori, pernah dengar gak? Lo kurang perek sih, Ri. Itu bahasa dalam, itu bener. Buat Betawi kalau ngomong begitu. Kenapa? Makanya inti jangan bingung kan, suka ngelihat ya kasus-kasus. Loh, kok bisa dia main sama perempuan yang nggak bener ya, perempuan nggak bener ya. Nauzubillah. Padahal istrinya jauh lebih cantik. Kenapa? Itu tadi istrinya cantik tapi nggak bisa memperdayakan mengeluarkan aura kecantikannya gitu. Bukan aura kasih, bukan. Aura kecantikannya gitu. Dia nggak mengeluarkan. Keluarin. Banyak orang cantik nggak kelihatan cantik karena tadi ami suaminya nih ya, bukan orang suaminya. Dia nggak dandan. Kan banyak film tuh diajarin tuh suami istrinya supaya dandan. Kemudian nggak genit sama lakinya. Paham nggak? Nggak lenje gitu. Adem aja dia anggap laki gitu. Nggak menimbulkan kesan yang laki biasa aja. Sedangkan sama orang lain, waduh. Maaf, itu orang-orang yang jualan itu pasti dia mesti genit. Dia mesti pakai pakaian yang wangi, mesti seksi, mesti ini. Kenapa? Biarlah laku, dibersaing. Paham ya? Padahal belum tentu cantik, masih cantikan istrinya. Nah itulah keadaannya. Coba dong ya buat suaminya jangan pakai pena malu dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya ente untuk berandai-andai atau ya yang di rumah lebih keren, ya kan gitu jadinya. Ya. Baik. Nah, ini kembali lagi, makanya sampai di jalan-jalan supaya mencegah hal-hal yang tidak baik, kita jangan nengok banyak tangan kiri, apalagi naik mobil fokus gitu ya. Jangankan perempuan. Ya, lagi ngobrol sama istri itu rumah ini, buak. Ya, untung insiden itu tidak menjadikan apa-apa. Ya, hasil mobil nggak apa-apa, mobil orang yang agak penyok. Ya. Udah tuh pas sudah ini saudaranya Umang, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Ya, waktu itu tuh, itu sebab ditegur kita. Ya, tibang begitu doang, makanya naik mobil, naik motor biar fokus. Ya, jangan kebanyakan lihat kanan kiri begini. Apa yang dilihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya perempuan juga ya jangan mengundang hal-hal yang tidak baik. Ya. Nah, itu jadi masing-masing sadar diri, nggak usah saling mengutuk dan saling begini.
Ya, apalagi kalau kita lewat jalan depan kan. Wah, kan yang diri banyak tuh. Benar nggak Romli? Ya. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Islam begitu. Ya, sesuatu yang nggak baik bukan kita kutuk-kutuk, kita laknat-laknat. Enggak. Ya, cuma agama kasih tahu, jangan, bahaya itu. Ya, penyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Nah, jadi jangan menengok kanan dan kiri. Wa idza akala, apabila beliau makan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau makan la yaqulu ila an yashba. Beliau makan tidak sampai kenyang. Ya, karena kalau dalam kitab yang besar lagi nanti kita buka-buka lagi kitab yang besar, nanti ada bagiannya pelan-pelan aja. Ini baru kebayangin, begini Nabi. Ntar lebih luasnya nggak bakal habis. Ini baru sekelumit, kita udah berapa episode ya. Belum lupa bikin thumbnailnya tuh ya, yang keberapa itu. Jangan makan ya sampai kenyang banget, karena dalam kitab dikatakan makan jangan sampai kenyang, karena bagi 30%. 30% buat makanan, 30% buat air, 30% buat angin, ibaratnya begitu. Cuma nanti belajar di kitab yang besar, kalau mau minum, lebih baik minum dulu sebelum makan. Tungguin 15 menit baru makan. Atau setelah makan kita jangan minum. Tungguin sampai setengah jam atau satu jam. Baru kita minum. Ada di dalam kitab. Jangan lagi makan sambil minum. Makan gak bagus buat pencernaan. Ya, apalagi habis makan nasi lagi. Ya, pakai mie, pakai kentang. Dia semua tuh. Abu Hida semua, udah selesai minum teh manis es, udah sedang dah, ya sekali nggak apa-apa ya. Ini bukan sekali, sehari 3 kali begitu, ya. Habis sudah selesai. Ya. Kalau ikutin cara Nabi, sering puasa dan sebagainya, emang kita nih sunnah Nabi paling lemahnya di urusan pola tidur dan pola makan. Yang lain sih getap banget deh, hebat, ya. Karena kalau ini masalahnya bukan yang awam lagi, yang ngerti agama. Yang ngerti belum tentu tuh pola makan. Nabi malam nggak makan, kita bikin maulid malam. Makan nih enak-enak banget ya. Makan nggak kita semua? Makan, nambah lagi. Ya sekali-sekali. Tapi kalau jadikan tiap hari, kebiasaan nggak bagus. Ya kan diajarin kan, jangan makan malam, tapi penjutaan ini, penumpukan ini, segala pasti dilarang di situ. Pola tidur, ya nyalain kita. Kalau nggak empuk nggak enak. Nabi tidurnya di mana? Di pelepah korma. Ya, di pelepah korma. Ya, cuma inti pakai papan deh. Kalau Nabi kan nggak pakai keramik begini. Kalau keramik begini nggak bagus, inti tidur langsung dasarnya itu. Ya, karena bisa paru-paru basah. Ya, kalau dulu pakai bali. Nah, tikernya nggak ada tiker korma, tiker pandan. Wow, bagus banget itu. Nanti kalau giduannya dibakarin tiker pandan tuh. Ya, makanya orang dulu sehat-sehat. Orang dulu tuh sehat-sehat. Ya, makanannya alami-alami. Jadi itu Nabi ajarin. Ini baru sedikit doang. Amalan biqouli ta'ala. Itu karena mengamalkan. Amalan tuh mengamalkan ya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan kamu berlebih-lebihan. Minumlah kalian, makanlah kalian, minumlah kalian, jangan kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mensukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, pokoknya apa aja kalau kelebih-lebihan nggak bagus. Ya, kelebihan nggak bagus. Makan yang enak, ya makan yang enak. Cuma jangan mentang-mentang nafsu kelebihan, jangan. Ya, sampai perut penuh banget tuh. Ya. Padahal rasa kenyang udah Allah kasih, alhamdulillah. Wa idza takallamat taqsara ala qadril hajah. Nabi apabila berbicara ya ringkas, padat ala qadril hajah, sekedar hajat sudah. Enggak banyak bicara. Nah, ini yang agak susah juga ya. Nah, yang kita belajar, jangan terlalu banyak ngomong kalau enggak perlu. Ya, tapi jangan diem juga. Ya, ada debat yang harus dibicarakan, enggak usah. Karena dalam Nabi man somata najak tuh. Nih Nabi hadisnya man somata najak, siapa yang diam selamat. Jadi aneh diam aja. Jangan. Nah orang mau kecebur sumur diam aja. Ya mesti ngomong, Pak jangan Pak tuh sumur. Ya Pak jangan, itu wajib kalau sesuatu yang menyelamatkan orang mesti bicara.
dia nggak bicara. Kenapa? Man somata najah. Tuh. Siapa yang diam selamat. Ya, ini jangan dalil buat yang debat capres ini modelnya. Pas ada debat capres saya nggak mau ikut debat. Jangan. Itu debat di situ kan untuk mengeluarkan visi-visinya ya. Mau visi-kisinya apa aja dah. Ya, itu aja yang udah ngomong juga banyak salahnya, banyak ininya, banyak janjinya nggak ditepatin. Ya. Jadi itu ya bangkitan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bicara, bukan nggak bicara, bahkan ketika di Isra Mi'raj aja langsung Nabi nggak pernah tablik menyampaikan, nggak pernah diumpetin ilmu, menyampaikan. Cuma itu tadi ya bicaranya nggak ngawur kemana-mana, ringkas, sekedar hajat selesai sudah. Ya, kita tadi Nabi udah pas ya Rasulullah ini. Ya udah, Nabi nggak pakai, ya gue percaya, enggak, Nabi senyum aja udah. Berarti dibenarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana yuhafidu ala aghatih. Ya, nanti ini mansomatan aja, siapa yang diam itu selamat, nanti ada di bab kalam tentang bicara ada babnya lagi, muhaddasah, ya, berbicara dan sebagainya. Wa kana yuhafidu ala aghatih. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga daripada waktu-waktunya. Tuh, waktu-waktunya dijaga. Ya, inti atur tuh jaga waktunya, waktu sholatnya, waktu baca Qur'annya, waktu untuk ininya. Jadi teratur. Enak, ya. Gunakan. Apaan? Wah. Kadang buka berarti. Nah. Iya, ntar tutup pintunya. Ya dijaga. Dari sono. Udah dijagain yang ini. Tar di ini nih. Keluarin. Makanya pintu kalau nggak ada orang makanya nih nggak kasih buka kan. Gitu. Kalau nggak ada orang nih gini-ginian nih nggak kasih buka. Kalau ada orang baru. Maksudnya majlis ini belum ada orang nih. Ya, dibuka-bukain orangnya kagak ada. Itu jangan, ya gitu. Anda sama guruannya begitu. Ini juga samping nih. Jangan suka dibuka tapi ditinggal. Jangan, kalau keluar masuk pokoknya tutup pintu. Kecuali kita buka, kitanya nongkrong di depan atau di dalam. Ya, pahamin tuh. Ya, kalau enggak jangan. Kenapa? Karena daerah kita tuh belum bisa dikatakan steril. Itu baru tikus bisa. Yang lebih dari itu. Nah, jadi kalau inti buka pintu di rumah, kalau inti ada di depan atau inti baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ngablakin, kitanya di mana-mana. Nah, itu jangan. Ya, karena ntar takut sesuatunya yang bahayanya orang masuk nggak ketahuan. Ya, pintu terbuka masuk, kitanya kunci pintu, merasa aman udah semua kunci, padahal orangnya udah di dalam. Ya, gitu. Ada yang caranya begitu juga. Nah, itu jaga. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Fa'ir subuha kullaha fi ta'at rabbi, dan semuanya diserahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi waktu-waktunya dibagi-bagi. Jadi di mana waktunya kita baca Quran, bagi waktunya. Paling enak kapan? Siang, ini, baca itu, ini, waktu untuk cari usaha dan sebagainya diatur. Ya, supaya apa? Supaya cakep. Ya, kalau kita nggak atur, akhir kita banyak bengongnya, banyak ininya. Ya, itu yang jadi bahaya. Ya, yang jadi akhirnya sesuatu perbuatan yang enggak ada manfaatnya dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana.